Onsu selalu saja menjadi magnet perhatian bagi para penggemarnya. Baru-baru ini, Ruben Onsu dan Jordi Onsu berhasil membuat sebuah program misteri yang banyak digemari masyarakat. Dijumpai usai memandu sebuah acara yang dibawakannya, ayah 3 orang anak itu tidak menyangka akan sambutan yang diberikan masyarakat, khususnya para penggemar mereka. Semula program tayangan tersebut hanya untuk media digital mereka. Namun lambat laun program tersebut dibeli oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional. Dan berikut ini cerita selengkapnya dari Ruben Onsu. Langsung ke horor atau apa sih kan? Enggak, itu program awal ketika pandemi kan. Jadi kita udah nggak bisa buat program, terus udah Jordi kita mesti yang turun langsung. Nah kita nggak pernah turun langsung kan. Jadi deh kita turun langsung, akhirnya bikinlah. Kita punya reality show namanya Kakak Beradik gitu. Udah lagi trennya podcast, tambahin aja Kakak Beradik podcast. Udah gitu dong, sesimpel itu sih. Berawal dulu waktu kemarin tuh ada 2 sisi. Ada satu temennya Jordi semua, ada satu saya semua. Tapi Jordi kepengen mengangkat horor gitu. Jadi ya saya bilang ya udah lakuin apa yang dia bisa. Enggak, memang karena waktunya. Waktu dan yang lainnya. Terus tiba-tiba makin kesini dia makin meningkat. Maunya malam hari. Makin kesini maunya live, makin kesini wah udah deh. Akhirnya berkembang lah seperti sekarang. Akhirnya Onyo juga dilibatkan seperti itu. Itu awalnya emang Onyo minta diajak atau dia sering nonton dan terus dia sering minta diajak gitu. Jadi dari situ saya baru tahu sebenarnya ternyata anak ini suka sama yang berbau-bau misteri. Itu sih sebenarnya prosesnya gitu. Jadi dimana segala proses yang dilewati oleh tim KBP sendiri itu memang punya ya itu gift dari Tuhan sekarang ini sih gitu. Jadi selebihnya apapun itu saya tidak pernah bilang itu karena kami, karena ini enggak sama sekali. Tapi semuanya gift dari Tuhan. Kita mau kerja dimanapun dengan yang sama, kalau kata Tuhan belum rezeki pasti belum rezeki. Jadi kalau udah rezekinya kita pasti kita mau tidur aja ditonton istilahnya, mau ngapain juga ditonton gitu. Jadi itu dibalikin ke rezekinya. Hanya banyak juga beberapa program saya juga ada beberapa program yang memang udah siap, tapi akhirnya karena penontonnya lagi suka ini jadi kita nggak bisa tayang dulu. Iya, makanya itu saya bilang ketika kita percaya sama Tuhan dan kita tidak menyalahkan semua kesusahan ini karena Tuhan, jadi ya Tuhan punya caranya untuk bisa membahagiakan kita. Tuhan punya caranya untuk bagaimana kita bisa survive gitu. Karena banyak orang ketika kita kemarin lagi gitu, wah mas, nggak saya doang, pasti semua lagi pada teriris-iris. Ada beberapa diantaranya mereka hilang pekerjaan, mereka sakit, mereka kena dampaknya. Apalagi di situasi seperti sekarang ini nih udah cukup sulit. Tapi saya yakin yang namanya istilahnya pasti ada pelangi. Akan dibentuk Ada yang baru, nanti kita ada. Makanya kemarin saya udah mulai survei. Yang kemarin saya udah mulai buat yang itu loh, sesuatu yang baru lagi. Kapan mulai diumumkan mungkin kok? Segera nanti setelah dari Cirebon. Ada yang nanyain. Sudah dijelaskan sepertinya sama Jordi, jadi saya rasa sudah tidak usah dipanjangkan lagi. Karena dalam sebuah kerjasama itu ada awal dan akhir. Ya, jadi tidak ada pesta yang tidak berubah. Jadi buat saya kalau nanti terus diruncing-runcingin, terkadang akhirnya yang tadinya biasa saja jadinya memanas. Yang tadinya biasa aja ini yang menjadi pertanyaan saya kan namanya kakak beradik nih, harusnya kan saya dan Jordi. Kalau saya dan Jordi pisah harusnya barunya ramai ya gitu. Jadi dalam sebuah kerjasama di sebuah program acara ada yang terkadang mereka sudah tidak bergabung lagi karena ada ini itu lain hal. Jadi buat saya ya banyak komen-komenan yang buat saya sih akhirnya gini, karya yang udah lo kerjakan terlalu banyak itu hilang begitu saja karena sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita sudah diberikan jawabannya gitu. Setiap orang ketika kita ngomong dari sisi sini pasti merasa benar, dari sisi merasa benar. Tapi semua kan dibalikin dari setiap orangnya lagi. Kalau dia nggak pernah mau tahu tentang urusan orang, dia nggak akan peduli gitu. Jadi kalau saya sih begitu doang. Makanya yang tadinya tidak apa-apa semuanya baik-baik aja gitu. Ya namanya sebuah kerjasama. Ya kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada itu ya itu is normal mas gitu buat saya. Tapi yang penting tidak ada menjadi kebencian, tidak ada menjadi kemarahan gitu. Ya. Makasih banyak kok.
tadi berita dari para selebriti tanah air. Seru-seru dong pastinya. Eits, tapi jangan bersedih, karena cerita selebriti bakal nemenin pagi hari kalian semua setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di Badar TV. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga ya di @cerita.celebrity. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.